Selamat malam, Romo Susilo Wijoyo PR. Selamat malam, Ketua Dekenat Timur, Ibu Regina, Bapak Ibu Koordinator Sedekenat Timur, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Selamat malam, selamat bergabung bersama Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Sedekenat Timur. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Baik, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Puji Tuhan, malam hari ini Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Sedekenat Timur 10 paroki dapat melakukan PDPKK online yang malam hari ini yang akan dibawakan oleh Romo. Terima kasih Romo Susilo atas waktu dan yang diberikan kepada Dekenat Timur pada malam hari ini. Baik, malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita cari tempat yang enak, tempat yang benar-benar fokus untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita percaya malam hari ini dimanapun kita berada, di rumah masing-masing, kita percaya Roh Kudus hadir, karena Roh Kudus tidak terhalang ruang dan waktu. Amin. Baik, kita hening sejenak. Silakan Sis Dewi, kita mau satukan hati kita. Silakan Sis Dewi yang akan bertugas sebagai malam hari ini sebagai WL. Terima kasih Bu Dede. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman yang diberkati Tuhan. Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya. Semuanya diberkati Tuhan malam hari ini. Puji nama Tuhan, luar biasa ya. 10 paroki di persekutuan doa di 10 paroki boleh bersatu malam hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus mempersatukan kita malam hari ini. Mari saat ini kita mau buka persekutuan doa ini dengan satu pujian. Minta Tuhan untuk menyatukan hati kita. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi kalau hati kita satu, roh kita satu, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia bertata atas setiap pujian kita. Katakan yuk. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih kami malam ini Tuhan. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan berpandang-pandangan, mari pandang temannya. Berpandang-pandangan dalam satu kasih, berpandang-pandangan, berpandang-pandangan, amin. Dalam satu iman, kasih sarang yuk, saling mengasihi, yes, di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sebab Tuhan Yesus sudah mempersatukan kita malam hari ini. Yuk sekali lagi kita dengan penuh sukacita nyanyikan pujian ini. Semuanya boleh bertepuk tangan saat sama-sama. Iya, kita mau katakan sekali lagi, satukanlah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih kami Tuhan. Eratkanlah tali kasih di antara
satu keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Yes, kita satu keluarga kerajaan Allah. PDKK Sede Kenat Timur, walaupun masih ada pandemi, walaupun masalah-masalah kita belum selesai, tetapi kita terus pegang janji Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kita mau katakan, biar bumi akan berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Yuk katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Pegang janjinya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalala, shalalalala. Akan aku cinta Yesus. Shalalalala, aku cinta Yesus. Berapa banyak di Zoom malam hari ini yang sungguh mencintai Yesus? Boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Amin. Sekali lagi kita mau katakan shalalalala, aku cinta Engkau Yesus. Shalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalala, aku cinta Yesus. Meskipun bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Pegang janjinya. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankan, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankan Tuhan, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin, puji nama Tuhan. Iya, sekali lagi kasih tepuk tangannya buat Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan gak bercahaya lagi, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu ada menyertai kita sampai dengan saat ini. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, saat ini biarlah setiap hati kita boleh datang ke hadirat-Nya dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Dan kita mau awali persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh alami, kami boleh rasakan Tuhan, kasih-Mu nyata dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Musim boleh berganti, masalah-masalah masih boleh tetap ada, tetapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan setiap hari kami boleh melihat ada mujizat Tuhan. Setiap hari kami boleh melihat ada pertolongan Tuhan untuk kami dan keluarga kami. Seperti saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, sungguh bukti nyata kasih ada. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang haus dan Tuhan, sebelum kami masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi, Padamu dan setiap anak kami
Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan ketenangan Tuhan saat ini Tuhan, saat kami datang di hadirat-Mu, saat kami menghampiri tahta kudus-Mu. Mau angkat tangan kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat kami udah gak mampu Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ bekerja. Ada pertolongan Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu Yesus, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kami boleh rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, mari setiap kita bersyukur saat ini, mari setiap kita bermasmur saat ini. Engkau baik, Engkau sangat baik. Penyertaan Tuhan sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Terima kasih ya Yesusku. Ada pertolongan Tuhan setiap hari, ada penyertaan Tuhan setiap hari, ada perlindungan Tuhan setiap hari terhadap kami dan keluarga kami, terhadap pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih, terima kasih. Sebab tidak ada habis-habisnya kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tidak ada satu alasan pun Tuhan
Kami tidak bersyukur Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, Engkau mendengarkan setiap ucapan syukur dari kami anak-anak-Mu yang hadir di Zoom ini. Mari Bapak Ibu, secara bergantian satu persatu yang rindu menaikkan doa syukurnya. Mari boleh dibuka mic-nya saat ini. Dan jangan lupa setelah menaikkan doa syukur boleh ditutup kembali. Mari ungkapkan rasa terima kasih-Mu kepada Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, buat PDPKK Sedekat Timur yang boleh terjadi malam hari ini. Biarlah melalui PDPKK malam hari ini kami boleh mengalami sukacita Tuhan yang menguatkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Engkau sungguh baik untuk kami Tuhan. Terima kasih setiap nafas kehidupan yang baru yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas waktu dan fasilitas yang Kau berikan sehingga kami malam ini boleh berkumpul ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Damai sukacita yang selalu Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu menyertai kami di dalam suka dan duka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena begitu besar anugerah yang selalu Kau berikan dalam kehidupan kami serta keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Walaupun di dalam suasana pandemi ini, Engkau tetap memberikan kami semangat, khususnya kepada PDPKK Sedekat Timur, untuk tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui acara PDKK ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas anugerah kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sekeluarga serta teman-teman kami yang dimanapun berada. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bangga dan bersyukur memiliki Engkau, Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami, Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Sungguh hati kami percaya Tuhan, kasih-Mu nyata. Bahkan saat kami merasa gak ada pertolongan lagi dari siapapun, bahkan di saat kami Tuhan takut, cemas, gemetar, tapi Tuhan yang dekat
selalu memberikan kami ketenangan, memberikan kami pengharapan yang baru setiap saat. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk setiap masalah, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Sebab di situ kami boleh melihat ada tangan Tuhan bekerja untuk setiap kami. Ada kebaikan yang Tuhan siap tunjukkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi kami mau imani Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Ini iman kami, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kami tidak melihat ada jalan keluar, tetapi ada Tuhan yang siap menolong kami. Sungguh hati kami tenang Tuhan, ada Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya,
untuk kami takut, sebab kami punya Engkau Tuhan yang El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kuasa-Mu besar Tuhan, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Sungguh tiada Allah lain selain Engkau Yesus. Namanya rata kata pakaya rashi, irata pakata pakaya ralalalahu, namanya rashi, namanya ral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 a, namanya ralalalalala rashi, namanya ralalalalala ya ralalalahu. Ya ralala ya rashi nama ya ralala hirata pakata pakaya rashi nama ya ralala ya urata pakata pakata kaya rashi nama ya rata pakata pak. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berbahasa roh saat ini. Saya mengundang bagi Bapak Ibu yang sungguh-sungguh siap bersama-sama dengan saya. Mari buka mic-nya, sama-sama kita menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Urata pakata 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 pakaya rashi. Urata pakata pakaya rashi.
Merasakan ada seseorang saat ini segala penyakitmu saat ini. Kira nama kura nama ina maya nama sikira nama ya kira masih kira nama kura nama ya nama ya Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nama sikira nama kura nama Berjalanlah menuju Allah. Datanglah kerajaanmu ya Allah dalam hati kami. Serahkanlah segala sakit penyakitmu saat ini kepada Tuhan. Saat ini dia sedang melawat dan menyembuhkan engkau. Aliran panas itu sungguh menaungi Anda beberapa ibu di tempat ini, di Zoom ini. Ya, rasakanlah kuasa Tuhan saat ini begitu dahsyat. Serahkanlah segala penyakitmu, percayalah Dia adalah Maha Penyembuh. Amin Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan, penyertaan perlindungan pada kami semua Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkenan hadir untuk kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh rasakan kasih-Mu menjangkau setiap hati kami. Kami dikuatkan ya Tuhan lewat penyembahan malam hari ini. Hati kami tenang, hati kami penuh damai saat ini. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau juga siap menguatkan kami lewat firman-Mu. Terima kasih. Di tengah-tengah kami di Zoom ini sudah hadir anak-Mu yang Kau kasihi, Romo Susilo. Kiranya apa yang akan ditabur oleh Romo Susilo malam hari ini lewat firman Tuhan, kami percaya semuanya sungguh-sungguh dari Engkau saja. Sebab Engkau yang sudah memilih Romo Susilo, Engkau yang sudah mengurapi Romo Susilo. Hati kami terbuka untuk firman Tuhan malam hari ini. Hati kami siap diubahkan, hati kami siap dibentuk dan dikuatkan, diberkati lebih lagi Tuhan. Mari berbicaralah, kami serahkan Romo Susilo ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami udah siap Tuhan.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Saya persilakan Romo Susilo untuk firman Tuhannya malam ini. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Romo. Ya, oke. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat bermalam minggu dalam jumpa Zoom Persekutuan Doa Dekenat Jakarta Timur. Temanya adalah, sebenarnya kalimatnya terbalik ya. Yang benar adalah jangan takut, percaya saja. Itu dari Markus bab 5 ayat 36. Dikatakan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Dalam konteks itu, Yesus bukan hanya menyembuhkan anak dari kepala rumah ibadat, tetapi Yesus membangkitkan anak itu dari kematian. Jadi, kalau kita melihat ada orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, itu biasa. Tapi kalau orang yang bisa membangkitkan orang mati dari kematian, ini luar biasa. Berarti dialah pemilik kehidupan itu. Konteks yang lain dalam kata jangan takut, kita bisa lihat misalnya dalam Matius bab 8, dikatakan pada ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ini dikatakan Yesus kepada 12 rasul, ketika 12 rasul itu naik dalam sebuah perahu, lalu Yesus ada di situ, di Danau Kineret atau Genesaret atau Danau Galilea itu sama. Itu panjangnya sekitar 12 km dan dalamnya itu sekitar 50 meter. Jadi kalau tidak bisa berenang memang bisa mati. Tetapi bukankah yang ada di dalam perahu itu beberapa profesinya adalah nelayan? Biasanya nelayan itu sudah akrab dengan ombak, akrab dengan angin, laut juga dengan cuacanya. Bahkan Danau Galilea hanya ada satu di Holy Land. Bagi yang pernah ke Holy Land, itu berarti harusnya nggak teriak-teriak begitu. Pertanyaannya, apakah mereka melihat Yesus dengan mata fisik ada di dalam perahu? Jawabannya iya. Melihat Yesus ada saja, mereka takut. Bahkan berteriak, Tuhan tolong kita binasa. Maka jika kita, Anda dan saya, itu takut, wajar. Sebab apa? Kita nggak melihat dengan mata fisik kehadiran Yesus. Setiap orang secara psikologis pasti pernah mengalami yang namanya takut. Takut gagal, takut tidak diterima, takut sakit, takut miskin, takut ketahuan, takut mati yang paling ujungnya. Gitu ya. Ketahuan nih ada banyak orang yang kena OTT, operasi tangkap tangan, habis Menteri Kelautan dan Perikanan Edi tiba-tiba ditangkap lagi OTT Wali Kota Cimahi. Jadi hati-hati kalau udah demikian, lalu beberapa jadi takut. Oh, kamu ketahuan. Dan kalau udah ketahuan sudah karier politiknya selesai di situ. Tentu saja ketika pandemi kayak gini kita juga takut, termasuk takut tertular. Maka perlu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena apa? Takut tertular. Apalagi kita sudah baca di YouTube, bukan hanya tertular itu sakit, tapi ada yang tertular sampai akhirnya mati. Tapi bicara tentang kematian, setiap orang akan mati. Itu hanya soal waktunya, kita nggak pernah tahu kapan. Jadi takut itu wajar.
Richard Rumbrand dalam sebuah penelitian di kitab suci itu kata jangan takut atau hampir mirip dengan kata itu jumlahnya 366. Saya ulangi, jumlah kata jangan takut itu 366. 1 tahun itu ada 365. Jadi setiap hari Tuhan itu bersabda kepada kita jangan takut plus 1 bonus. Pertanyaannya, masih takut atau enggak? Halo? Kalau toh masih takut, udah setiap hari disabdakan jangan takut plus 1 bonus, saya masih berkata wajar. Ya, masih takut. Gus Dur, Presiden Republik Indonesia yang telah almarhum, itu pernah berkata begini, ketakutan yang paling menakutkan adalah rasa takut itu sendiri. Jadi kalau orang sudah perasaannya takut, itulah yang merupakan ketakutan yang luar biasa. Jadi, ketika dia melihat seekor cicak, karena ketakutannya luar biasa, seolah-olah dia melihat buaya. Orang-orang di sekitarnya udah bilang, itu cicak. Enggak, ini buaya. Jadi ketakutan yang paling menakutkan adalah rasa takut yang ada di dalam hati kita sendiri. Sekarang jawab pertanyaan saya dengan jujur. Yang mengatakan ini masalah atau bukan siapa? Yang mengatakan ini masalah besar atau kecil siapa? Pasti jawabannya diri kita sendiri. Betul. Orang-orang di sekitar kita sudah bilang, ini mah nggak masalah. Tapi kita karena takut bilang, enggak, ini masalah. Orang-orang di sekitar kita sudah bilang, itu mah masalah kecil. Karena ketakutan kita besar, kita bilang, enggak, ini masalah besar buat saya. Jadi ketakutan yang paling menakutkan adalah rasa takut itu sendiri. Tadi ada lagu yang dinyanyikan oleh Dewi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Waktu nyanyinya tuh enak. Setiap orang juga bernyanyi dengan penuh penghayatan. Tapi coba ketika kita dalam hidup keseharian, kita sungguh-sungguh takut, lagu itu jadi berat untuk dinyanyikan. Saya punya kisah nyata. Ketika saya masih frater calon imam, waktu itu saya ber-12, studi teologi di Yogyakarta. Ada satu ujian namanya pendadaran teologi. Ada 25 tesis, ujiannya ujian lisan, diuji oleh 3 dosen, tapi yang keluar dari 25 itu cuma 2 soal. Tapi 2 soal itu tesis yang mana kita nggak tahu. Jadi nanti tiba-tiba dosen bilang, coba jelaskan tesis 2. Atau tiba-tiba coba jelaskan tesis nomor 17. Berarti kita harus menyiapkan 25 tesis itu semua. Nggak bisa tiba-tiba main lotre atau asal tebak, aku akan menguasai tesis ini aja. Jangan-jangan yang kita kuasai malah nggak ditanya. Nah, dari 12 frater itu, waktu itu dalam urutan 11 sudah maju ujian dan dinyatakan lulus. Berarti tinggal 1 frater tersisa. Lalu biasa kita mampir dong ke kamar frater teman kita itu yang masih mempersiapkan ujian tesis. Itu di atas bukunya ada diktat tebal-tebal gitu ya. Ada kitab suci, ada dokumen gereja, ada kitab hukum kanonik dan lain-lain. Lalu mereka frater itu belajar luar biasa secara serius, sesekali ke toilet kencing mungkin karena nervous. Lalu kita sebagai teman-teman wajar dong mendukung dia. Udah, jangan takut, tenang aja, kita aja semuanya bisa lulus, pasti kamu bisa. Apa jawaban frater itu? Calon imam loh, sudah dewasa loh, ngomong apa? Gue udah tahu jangan takut dari kitab suci, cuma gue sekarang takut. Halo? Takut kalau nggak lulus gitu loh ya. Kata jangan takut, gue udah tahu dari kitab suci, cuman gue sekarang takut. Jadi beda antara sabda Tuhan yang indah
Jangan takut, percaya saja dengan apa yang kita hadapi dalam hidup yang nyata. Lalu akhirnya untungnya frater teman saya itu maju dan lulus. Tapi kata jangan takut tidak seindah sabdanya. Ketika kita menjalani dalam hidup harian, kita pun kadang mengalami kesulitan. Maka kata berikutnya itu jangan lupa dipakai juga. Jangan takut, percaya saja. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Untuk itu kita harus percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Percaya itu berarti berani menyerahkan diri kepada Dia yang kita imani. Maka Yesus berkata, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya. Jadi orang takut itu karena kurang percaya. Kurang percaya berarti kurang beriman. Di dalam kitab suci ada tokoh beriman. Dalam perjanjian lama yang terkenal itu namanya Bapak Abraham. Itu sangat beriman. Istrinya sudah tua. Mendapatkan anak laki-laki. Berarti mendapat anaknya sulit ketika istrinya tua. Tapi begitu dapat anak dan anaknya mulai beranjak dewasa, tiba-tiba Tuhan bersabda kepada Bapak Abraham, korbankan anakmu itu. Bapak Abraham nggak nanya, kenapa harus anakku? Anakku ini aku dapatkan begitu sulit ketika istriku tua. Kenapa harus saya korbankan? Bapak Abraham nggak pakai mengeluh, nggak pakai nanya, tapi langsung berangkat dengan penuh iman. Tuhan yang bicara, aku harus melaksanakan. Begitu kayu ditumpuk, begitu Iskak anaknya ditaruh di atas tumpukan kayu untuk siap dihunus dengan pisau, dikorbankan. Tiba-tiba terdengar suara Tuhan. Jangan korbankan anakmu. Telah kusediakan domba yang ada di semak itu. Gak usah diperdebatkan anaknya itu namanya Iskak atau Ismail. Gak penting diperdebatkan. Toh dua-duanya gak jadi dikorbankan. Teman-teman kita Muslim sering menyebut Ismail. Kita sering menyebut Iskak. Teman-teman kita Muslim memperingati peristiwa itu dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Tapi yang penting Abraham orang yang amat sangat beriman, percaya kepada Tuhan. Tokoh yang kedua, saya hanya menyebutkan dua saja. Dalam perjanjian baru sekarang, siapakah tokoh yang paling beriman? Bunda Maria. Gimana nggak beriman? Ketika itu dia seorang gadis desa, kira-kira umur 16 tahun. Punya tunangan namanya Yusuf. Tiba-tiba malaikat Gabriel datang kepada Maria. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Kelak anak itu bernama Yesus yang akan menjadi penebus dunia. Sekarang jawab pertanyaan saya. Roh Kudus jelas enggak? Mengandung tanpa berhubungan badan secara biologis, laki-laki dan wanita, bisa atau enggak? Jadi Maria itu sungguh-sungguh bergulat dengan imannya. Setidaknya dia bergulat satu, bagaimana jelasinnya kepada tunangannya Yusuf kalau dia hamil padahal belum berhubungan badan atau belum menikah. Dua, bagaimana menjelaskan kepada ibu dan bapaknya Ana dan Yoakim belum resmi menikah kok sudah hamil. Bagaimana menjelaskan kepada para tetangga belum resmi nikah kok sudah hamil. Pada waktu itu hukumannya adalah kalau berzina dirajam. Apa itu dirajam? Dilempari batu sampai berdarah-darah dan mati. Itulah pergulatan Maria. Tapi Bunda Maria berani berkata, Ecce ancilla domine fiat mihi secundum verbum tuum. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kita ini sering berkata terjadilah padaku menurut perkataanmu, atau terjadilah padaku menurut perkataanku. Halo?
Saya ulangi ya, kita ini sering ngomong terjadilah padaku menurut perkataanmu, atau terjadilah padaku menurut perkataanku. Kalau terjadilah padaku menurut perkataanmu, kita adalah orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Tapi kalau kita sering ngomong terjadilah padaku menurut perkataanku, kita adalah orang yang bukan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Begitu egoisnya kita, mengandalkan kepandaian, kekayaan, jabatan, nama besar kita. Siapa kita sih? Kita punya keterbatasan, Tuhan kita tak terbatas. Berani percaya akan sesuatu yang tidak jelas. Itulah yang disebut dengan beriman. Ini ngomong-ngomong tentang beriman, saya punya cerita nih. Mau dengar ceritanya? Begini. Anda bayangkan ada di Jalan Jenderal Sudirman ketika Car Free Day. Lalu banyak orang berjalan kaki di situ, berkumpul, ada yang naik sepeda di situ. Pokoknya tidak ada mobil. Pada hari itu, secara khusus ada pertunjukan akrobat. Jadi tengahnya itu jalan raya, di sebelah kiri dan kanan ada gedung bertingkat. Akrobatnya adalah ada seutas tali di antara dua gedung itu, lalu ada orang yang berjalan, pemain akrobat. Laki-laki, dewasa. Lalu pakai megafon, saudara-saudara saya akan berjalan di atas seutas tali dari gedung yang satu ke gedung seberang. Apakah Anda percaya bahwa saya bisa? Orang yang di bawah itu lihat ke atas dan berkata, percaya. Wah, lalu akhirnya pemain akrobat siap untuk berjalan. Wah, hampir jatuh. Hampir jatuh. Di tengah-tengah, hampir jatuh. Akhirnya terus berjalan. Dan sampailah dia menyeberang. Semua yang di bawah tepuk tangan. Dan pemain akrobat itu bilang, terima kasih. Anda telah memberi apresiasi tepuk tangan buat saya. Cuma saya punya pertanyaan nih. Sekarang siapa yang di bawah nih, yang berani saya gendong di pundak, saya mau jalan lagi di atas seutas tali itu nyebrang, balik. Halo? Halo, siapa yang berani? Naik di atas pundak saya akan berjalan di atas seutas tali. Mereka pada diam, malah sambil nengok ke kiri dan ke kanan. Lo aja gitu. Tapi tiba-tiba ada seorang anak laki-laki masih kecil, tunjuk jari, saya bersedia. Gitu ya. Lalu akhirnya anak itu dibawa ke atas oleh panitia pertunjukan akrobat itu. Dan akhirnya anak itu duduk di pundaknya. Lalu semua mata menatap ke atas. Itu anak siapa ya? Kok berani amat, nanti kalau jatuh, nanti kalau mati. Wow. Lalu pemain akrobat, saudara-saudara saya akan mulai. Kalau tadi saya menyeberang tanpa membawa beban, sekarang ada seorang anak yang duduk di pundak saya. Apakah Anda percaya bahwa saya bisa menyeberangi seutas tali dengan menggendong anak ini di pundak? Lalu mereka ada yang teriak percaya, tapi ada yang diem aja. Karena belum melihat. Lalu akhirnya pemain akrobat itu berjalan. Hampir jatuh, lalu berjalan tenang. Di tengah-tengah ada angin, hampir jatuh. Akhirnya terus berjalan dan akhirnya sampai menyeberang ke gedung sebelah atau gedung di seberangnya. Semua tepuk tangan. Lalu akhirnya diwawancarailah anak itu. Kamu siapa? Kamu anak siapa? Kok berani-beraninya kamu tiba-tiba duduk di pundak pemain akrobat? Gimana kalau kamu jatuh dan mati? Lalu anak itu dengan polos bilang, saya mau karena saya percaya pemain akrobat ini adalah bapak saya sendiri. Saya udah yakin dia pasti bisa dan dia akan menyelamatkan saya. Halo? Jadi ternyata pemain akrobat itu adalah bapaknya sendiri dan anak itu percaya. Tadi kan lagunya ya percaya, gitu kan ya.
betapa percaya itu penting dan jangan takut. Untuk itu, untuk bisa percaya, maka kita harus ingat dan dekat sama Tuhan. Lawannya ingat adalah lupa. Lawannya dekat adalah jauh. Sekarang jawab pertanyaan saya dengan jujur. Anda ingat atau jauh sama Tuhan? Anda Anda ingat atau lupa sama Tuhan? Anda dekat atau jauh sama Tuhan? Kalau ingat dan dekat, Anda adalah orang beriman dan percaya. Tapi kalau Anda lupa dan jauh, wow, Anda akan mudah khawatir, akan mudah cemas, akan mudah takut. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Takut tertular lah, takut sakit lah, takut miskin lah, takut nggak bisa bergerak, dan macam-macam. Tapi kalau ingat dan dekat sama Tuhan, kita makin percaya Tuhan akan tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Untuk itu dibutuhkan 5 hal agar kita ingat dan dekat sama Tuhan. 1, doa pribadi. Dalam satu hari ada 24 jam. Berapa jamkah Anda berdoa? Ada yang 3 jam, ada yang 2,5 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1,5 jam, ada yang 1 jam, ada yang setengah jam, ada yang 15 menit. Halo? Satu hari ada 24 jam loh. Yang kedua, setelah berdoa pribadi adalah membaca kitab suci. Di rumah punya kitab suci? Dibaca enggak? Direnungkan enggak? Dimengerti enggak? Nah, ini titik yang paling sulit. Dilaksanakan atau tidak? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yang ketiga, merayakan Ekaristi. Memang di saat pandemi ini kita punya kesulitan untuk merayakan Ekaristi offline. Seminggu cuma sekali, kuotanya 20%. Kita punya kesulitan, tapi juga bisa misa online atau live streaming. Kadang-kadang kita begitu malas untuk merayakan Ekaristi, hanya tinggal klik saja di gadget kita. Nggak harus berpakaian rapi, nggak harus parkir, nggak harus bawa uang kolektor, itu pun males. Padahal dengan Ekaristi kita bisa mendengarkan sabdanya, menyambut tubuh dan darahnya. Event itu juga secara batin. Bahkan sekarang uskup kita telah memberi kemurahan boleh menyambut Sakramen Maha Kudus walaupun tidak merayakan Ekaristi offline. Ayo, ikutlah. Jangan malas, bahkan mendapatkan berkat perutusannya. Yang ketiga, hidup berkomunitas. Ini saya senang, malam ini ada komunitas persekutuan doa dari Dekenat Timur. Itu berarti Anda sudah ikut komunitas. Komunitas yang baik saling meneguhkan iman. Yang kelima, hidup dalam pelayanan. Dengan melayani, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Jadi untuk ingat dan dekat sama Tuhan, doa pribadi, baca kitab suci, merayakan Ekaristi, hidup berkomunitas, dan hidup dalam pelayanan. Maka kita tidak takut lagi dan kita percaya. Bagian akhir dari renungan saya. Ada 3 tipe orang beriman. Ketika dia mendapatkan tekanan masalah. Tipe yang pertama adalah tipe seperti kayu. Ini ceritanya orang beriman. Dapat tekanan masalah. Mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi rumah tangga, mungkin masalah relasi yang tidak harmonis, atau masalah lainnya. Karena dia mentalnya, tipenya seperti kayu, begitu dapat tekanan masalah, mudah patah, gitu. Mudah putus asa, putus harapan. Yang kedua, ada tipe
orang beriman yang mendapatkan tekanan masalah, dia tidak seperti kayu yang mudah patah, tapi seperti besi yang mudah bengkok. Nah, kalau sudah bengkok, lalu menjadi menduakan Tuhan. Ketika dia sudah berdoa, ketika dia sudah berusaha, kok doanya tidak dikabulkan, kok usahanya tidak maju-maju. Lalu akhirnya dia tidak hanya kepada Tuhan, tapi kepada orang pinter. Lalu dia datang, Mbah, saya pengen kaya dan berhasil. Mbah dukunnya dalam hatinya atau pikirannya bilang, ini orang bego nih, gua aja miskin dia minta kaya. Jadi orang yang sudah menduakan Tuhan datang ke orang pinter, dia itu kehilangan akal sehat. Tipe yang ketiga, ada orang beriman yang ketika mendapatkan tekanan masalah, dia tidak mudah patah seperti kayu. Dia tidak mudah bengkok seperti besi. Tapi dia ketika mendapatkan tekanan masalah seperti spon atau karet, lalu balik lagi, balik maning. Balik lagi kepada siapa? Balik maning kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan, iman, dan sumber jawaban yang terbaik untuk aneka masalah kita. Tak usah ku takut, ya kan? Namun satu yang dia minta agar kita percaya. Lalu akhirnya apa? Lagu ini, lagu yang akan menguatkan kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Sama-sama. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Semoga kita makin ingat dan dekat dengan Tuhan dan kita tidak takut lagi tetapi percaya. Amin. Amin. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih dapat berkumpul melalui media Zoom malam ini. Sabdamu menguatkan kami agar kami tidak takut tetapi percaya hanya kepadamu. Maafkan kami kalau kami kadang-kadang kurang percaya dan kurang beriman ketika menghadapi aneka persoalan dalam kehidupan nyata. Kami sering cemas, khawatir, bahkan takut. Takut gagal, takut ditolak, takut sakit, takut ketahuan, bahkan takut malu dan takut mati. Untuk aneka ketakutan itu, mampukan kami hanya ingat dan dekat hanya kepadamu saja. Memupuk hidup doa, memupuk hidup berdasarkan sabdamu ya Tuhan. Ikut serta dalam perayaan iman Ekaristi. Ikut bergabung dalam komunitas Kristiani yang saling menguatkan iman. Dan ikut terlibat dalam hidup pelayanan gereja dan masyarakat yang bermanfaat bagi sesama dan menyenangkan Engkau. Dan mampukan kami untuk senantiasa hanya mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Terutama di saat pandemi COVID-19 ini. Kami ingin berdoa secara khusus untuk yang meninggal dunia. Semoga damai di sorga, yang ditinggal diberi kekuatan iman. Yang sakit kau beri rahmat kesembuhan. Terutama Romo Hariliong, Romo Yus Ardianto, Romo Bekti, dan Romo-Romo lain.
serta umat atau masyarakat yang sedang sakit. Sembuhkanlah. Untuk para dokter dan para pelayan kesehatan, berilah kesehatan prima dan semangat pelayanan yang tinggi. Untuk para ahli, semoga menemukan vaksin yang tepat. Untuk pemerintah pusat dan daerah, semoga kompak membuat peraturan yang bermanfaat untuk protokol kesehatan yang lebih baik. Untuk Bapak Yohanes Kristanto yang meninggal 14 November yang lalu, semoga damai di rumah Bapak di sorga. Untuk Bapak dan Ibu Clement yang berhut perkawinan, semoga bahagia dan damai sejahtera. Untuk yang berulang tahun, Ibu Gunartoyo, Ibu Cahyani, Ibu Frida, Ibu Angel, Ibu Dede, Yosefin, semoga sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Dan untuk teman-teman yang ikut dalam media Zoom ini, semoga Engkau lindungi, Kau beri kesehatan dan rezeki. Dan untuk teman-teman yang belum bisa bergabung dalam Zoom maupun YouTube malam ini, juga ada di dalam penyertaan dan pelindungan-Mu. Jauhkan kami dari aneka ketakutan yang tidak perlu, dan pupuklah hidup beriman kami. Seluruh doa ini ya Bapa kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih banyak Romo Susilo Wijoyo atas pengajarannya yang luar biasa dan sangat meneguhkan kami. Kita lanjutkan ya Romo dengan sesi tanya jawab. Boleh Romo? Silakan. Ya, baik. Di sini kalau saya lihat di chat sudah ada beberapa pertanyaan. Ini ya Romo, saya sebutkan. Romo mau tanya nih, kadang kita pas ada masalah suka fokus sama masalah itu sampai kadang putus asa. Solusinya gimana ya Mo? Padahal sudah jelas, jangan takut. Kadang pada saat itu malah kita malas berdoa. Nah, bagaimana ini, Mo? Mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, takut itu dari huruf T, A, K, U, T. Betul? Jadi ada 5 huruf. T yang terakhir, ada 2 T kan berarti? T depan dan T belakang. T yang terakhir, itu kita masukkan nama Tuhan. Lalu kata takut yang hanya 4 huruf, ya, atau maksud saya takut yang hanya 5 huruf, tapi T-nya itu adalah Tuhan, lalu menjadi huruf-huruf yang lain itu T-A-K-U-nya, lalu berubah menjadi kata kuat. Maka untuk menjadi kuat, hadirkanlah Tuhan dalam ketakutan kita. Ya ini apa tadi? Hidup doa, baca kitab suci, merayakan ekaristi, hidup berkomunitas, hidup dalam pelayanan. Semoga terjawab. Ya, terima kasih Romo. Sini di chat nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin Ibu Bapak mau bertanya langsung, bisa buka saja mic-nya. Kalau ada yang mau bertanya, langsung saja Bu, dibuka mic-nya. Langsung tanya sama Romo, yuk. Belum ada? Baik, saya yang bertanya aja deh, Romo. Boleh ya? Baik, Romo, ini saya masih agak bingung nih ya. Kalau kita baca dari firman Tuhan, itu kan Yesus suka berkata seperti ini contohnya ya Mo. Di Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai."
Di ayat yang 25-nya juga ada perkataan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup, wah ini hilang. Udah pakai kira-kira gitu ya, Mo. Jadi, itu antara takut sama khawatir itu bedanya gimana tuh, Mo? Kadang kita merasa kayak takut sama hidup kita, khawatir sama hidup kita, itu ada bedanya nggak sih khawatir sama takut? Ya, mohon ya mau penjelasan. Saya menyebutkan ada 366 itu kata jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas itu atau yang sama dengan kata itu. Berarti sama, intinya kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan itu tidak nambah apa-apa. Saya menganaloginya dengan begini. Pernah melihat kursi goyang? Halo? Pernah. Jadi kursi yang bawahnya itu lengkung. Ya. Suka didudukin oleh nenek-nenek, kakek-kakek, nanti goyang ke depan, goyang ke belakang. Bisa membayangkan? Bisa. Nah, coba sekali-sekali duduk di situ, lalu Anda begitu diayun oleh anak Anda mungkin, atau cucu Anda, ke depan, aduh, mau jatuh. Terus terayun ke belakang, aduh, mau jatuh. Sekarang pertanyaannya, Anda kan khawatir dan takut jatuh kan? Ketika didorong kuat ke depan dan ke belakang, betul? Sekarang pertanyaannya, kursi itu didesain untuk aman atau tidak? Harusnya untuk aman. Aman. Jadi kita ini juga didesain oleh Tuhan, itu aman. Cuma, ketakutan yang paling menakutkan adalah rasa takut sendiri. Jadi kita sendiri yang cemas, yang khawatir, dan takut. Padahal kita, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita tuh akan disertai. Kenapa kita takut? Kita akan diselamatkan. Kenapa kita takut? Kalau ngomong-ngomong tentang khawatir, kan ada lagunya yang terkenal. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia pelihara. Jangan. Jadi intinya, burung dan bunga di padang aja dipelihara. Apalagi manusia ciptaan yang paling agung, pasti dipelihara. Dan janji Tuhan cuma satu, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kita disertai Tuhan dalam suka, duka, sakit, sehat, untung, malang, berhasil, gagal. Pandemi atau nggak pandemi, Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Ya, setuju Romo. Ya. Nah, Romo ada pertanyaan lagi nih mau dari Ibu Regina. Romo mau tanya, terkadang ada umat Katolik merasa takut. Tapi seperti mental besi, berdoa, tapi pergi ke dukun juga. Nah, apa yang harus kita lakukan jika menjumpai teman yang seperti ini? Selain doakan dia, kasih pengarahan, tapi masih begitu juga, karena dia berdoa tapi ke dukun juga. Nah, gimana nih Mo orang seperti ini? Ya, kalau dia hidup berkomunitas, maka kita beritahu, ya kan, hendaklah kalau engkau melihat saudaramu salah, tegurlah dia 4 mata. Gitu. Jadi kita boleh menegur. Kalau menegur nggak bisa, kita doakan. Kalau kita doakan juga belum bisa, ya mungkin jenis setan seperti ini nggak cukup pakai doa, tapi dengan doa dan puasa, gitu kan? Udah pakai doa dan puasa, belum bisa juga. Berdoa itu tak kunjung putus. Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11, Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi biarkan waktunya Tuhan yang akan membuat dia berubah. Kita jangan ingin merubah orang. Nanti kita kecewa. Tapi berdoalah agar Tuhan yang merubah orang itu. Tapi tentang kapan dikabulkannya,
biarkan waktu Tuhan yang terjadi. Sejauh saya tahu Tuhan nggak pernah kecepatan, Tuhan nggak pernah kelambatan, tapi dia pas indah pada waktunya. Itu. Ya. Baik Romo. Jadi kita mendoakan terus ya Mo. Walaupun kita tampaknya tidak terlihat perubahan pada dirinya, terus kita mendoakan dia ya Mo. Iya. Ya, kita serahkan sama. Iya, baik Romo. Terima kasih pengarahannya. Saya mau bertanya. Saya boleh tanya? Silakan. Selamat malam Romo. Yang selalu menjadi analogi dan contoh tentang Abraham adalah taat dan tidak takut. Di mana Abraham ingin atau akan mempersembahkan anaknya sebagai bakaran. Yang menjadi pertanyaan saya itu adalah sebetulnya yang tidak takut itu Abraham atau Ishak? Begini, kalau Ishak sebetulnya kan sudah bertanya kepada bapaknya. Bapak, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Tentunya bapaknya juga bingung, si Abraham. Sementara setelah itu, si Ishak diikat di atas batu, tapi Ishaknya yang tidak takut. Jadi menurut saya itu yang jadi contoh sebenarnya si Ishak juga. Karena dia tidak takut, dia yang justru yang beriman sebetulnya juga. Begitu kira-kira Romo. Ya sejauh saya belajar, bapak semua orang beriman itu Bapak Abraham. Ya bahwa Ishak juga beriman, ya kita memberi pesan. Beriman itu berarti berani percaya akan sesuatu yang tidak jelas. Jawab pertanyaan saya dengan jujur, kita ini sering-seringnya kan jelas ya. Misalnya begini, pagi kita makan, siang kita akan makan, malam kita akan makan. Itu jelas. Makanannya ada di rumah kita. Termasuk nanti malam Bapak akan tidur, lalu tidurnya di mana itu juga jelas. Jadi itu bukan beriman dalam kejelasan, gitu ya. Itu mah rutinitas aja. Tapi seorang gelandangan dia nggak tahu nanti makan atau enggak, dia nggak tahu nanti tidur atau enggak, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan makanan dan tepat untuk beristirahat. Dia mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Itulah yang disebut orang beriman. Percaya akan sesuatu yang tidak jelas. Nah, Abraham itu ketika istrinya tua aja, nggak jelas ini bisa lahir atau bisa hamil enggak. Tapi ternyata hamil. Begitu hamil dan melahirkan, tiba-tiba disuruh dikorbankan anaknya yang udah lumayan besar. Ini nggak jelas juga. Kenapa sih Tuhan maunya apa sih? Tapi tetap dia lakukan. Nah, berani percaya akan sesuatu yang tidak jelas demi dia yang dia imani, yaitu Tuhan yang menyuruhnya. Yaitulah yang disebut orang beriman. Semoga terjawab, Pak. Baik, Romo, terima kasih jawabannya. Jadi ada pertanyaan lagi nih, Romo. Jadi kalau kita sudah tahu, kita wajib tegur ya, Mo? Maksudnya apa nih ya? Bagaimana? Romo tadi ada yang bilang, Romo, yang ini aja deh nih, Romo. Romo, wajarkah kita suka tidak stabil atau suka berubah-ubah? Kadang kita kuat, kadang kita takut. Ini dikarenakan apa ya, Mo? Ya, kalau tidak stabil, itu berarti orangnya nggak konsisten gitu ya. Ya, kadang hidup, kan tadi saya mengatakan, kata kuncinya adalah ingat dan dekat dengan Tuhan. Itu pasti aman.
Tapi kalau lupa dan jauh sama Tuhan, nggak aman. Tapi kalau kadang ingat, kadang lupa, kadang jauh, kadang dekat, ya itu yang bikin nggak stabil. Sama 5 hal, isian dari ingat dan dekat. Doa pribadi, baca kitab suci, ekaristi, hidup berkomunitas, dan hidup dalam pelayanan. Ini nggak konsisten dilakukan, ya dia akan up and down dan tidak stabil. Tapi kalau ini konsisten dilakukan, dia akan stabil. Setiap hari kita jalan pagi, maka kita stabil. Tapi kalau kadang jalan pagi, kadang enggak, 2 hari lagi nggak jalan pagi, ya kita kesehatan kita nggak stabil juga. Kesegaran tubuh kita nggak stabil. Jadi soal konsisten melakukan ingat dan dekat, dan 5 isian dari ingat dan dekat itu dilakukan secara konsisten. Oke, baik. Jadi kita mesti konsisten ya intinya ya Romo. Konsisten untuk ingat sama Tuhan, konsisten untuk dekat sama Tuhan. Maka rasa takut kita bisa paling tidak terlalu takut lah gitu ya Mo ya. Baik. Ini ada pertanyaan berikutnya. Romo, tadi kan kata Romo ditegur, didoakan. Kemudian didoakan dan puasa, serahkan pada waktu Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kalau kita sudah tahu, kita wajib tegur ya, Mo? Ya kalau kita tahu dan itu adalah teman kita, sahabat kita, sebagai sesama orang beriman, yang itu salah. Kalau kita tahu, ya wajar kalau kita itu menegur. Tapi ingat, menegur itu jangan mempermalukan mereka. Jangan di hadapan orang-orang ditegurnya. Tapi kitab suci berkata, tegurlah dengan 4 mata. Artinya secara pribadi. Kalau dia mau menerima teguran kita, puji Tuhan. Tapi kalau nggak terima, jangan kecil hati gitu ya. Ya udah, pokoknya aku pernah ngomong sama kamu gitu ya. Kalau kamu terima, aku seneng. Kamu nggak terima, ya udah nggak apa-apa. Saya akan berdoa untuk kamu. Itu kira-kira. Berubahnya kapan? Urusan waktu Tuhan. Gitu. Iya, iya. Baik, Romo. Jadi pokoknya kita wajib tegur, tapi 4 mata ya, Romo ya. Ya, jangan mempermalukan. Ya. Kita jangan mempermalukan. Santo Ignatius Loyola ngomong bagus banget ya. Kalau kita berjumpa dengan orang itu, kenali dulu dia suka apa. Kalau sukanya dia bicara tentang batu akik, ngomong aja batu akik dulu. Kalau dia sukanya ngomong tentang ikan cupang, ngomong ikan cupang dulu. Kalau sukanya ngomong tentang makanan, ngomong tentang makanan dulu. Jadi masuk lewat pintu dia. Setelah dia senang, dengar komunikasi yang dia juga suka, lalu baru masuk pintu kita. Kita tadi deketin dia dan ngobrol sama dia, kita mau apa? Oh, mau menegur soal hal itu. Lalu baru pintu kita pakai sehingga kita perjumpaan dengan dia berhasil. Jadi ada macam-macam cara sih. Jangan langsung strike to the point, apalagi menyakitkan hati. Kalau masih nggak mau terima, juga, ya sudah kita serahkan sama Tuhan. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Romo. Ini Romo, saya diajari agama dari kecil, sehingga doa Bapa kami sangat hafal dan menjadi andalan. Tapi saking hafalnya nih, Mo, seringkali doa Bapa kami hanya di bibir saja. Nah ini saya jadi takut malah dosa. Bagaimana, Romo? Itu aja pertanyaan. Ya, tentu saja setelah kita hafal, lalu mengerti apa yang kita hafal. Setelah mengerti apa yang kita hafal, kita mendoakannya dengan penuh penghayatan atau dengan penuh iman. Sebab doa itu bukan banyaknya kata-kata tanpa hati, tapi sedikit kata dengan hati. Ya tentu harus jangan hanya hafalan automatically tanpa penghayatan, tapi penuh penghayatan dan iman.
Ya belajar aja terus. Ya, baik. Ya, belajar terus ya. Oke, baik Romo. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup saja sesi tanya jawab sampai di sini ya Romo. Terima kasih banyak buat jawaban-jawabannya yang sungguh-sungguh membuat kita jadi lebih memahami ya, jangan takut itu seperti apa. Baik, terima kasih banyak Romo atas pengajarannya. Semoga semua pelayanan Romo selalu diberkati Tuhan, juga Romo diberkati dengan rahmat kesehatan yang baik dari Tuhan. Amin. Romo. Amin. Baik, teman-teman panitia, kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Ya, saya serahkan kepada siapa? Sis Dewi. Terima kasih, Sis Dewi. Iya, terima kasih Bu Linda dan Romo Susilo buat pewartaannya malam hari ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu sungguh diberkati oleh pewartaan firman malam hari ini. Kasih jempol yuk semuanya yang sungguh diberkati. Sekarang kasih tepuk tangan buat Romo Susilo, boleh? Kasih tepuk tangan, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita mau masuk ke dalam persembahan. Kita percaya setiap kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah, dengan berkat-berkat yang mencukupkan kita. Malam hari ini, yuk kita juga mau memberkati persekutuan doa Antonius yang sudah menyelenggarakan acara PD ini, persekutuan doa Dektim yang diserahkan kepada PD Antonius. Mari kita mau sama-sama berkati dengan memberi persembahan yang terbaik. Nanti akan dicantumkan nomor rekeningnya. Bapak Ibu boleh mentransfer atau mungkin mentransfernya nanti boleh di screenshot dulu. Dan sambil mengiringi mengiringi persembahan kita mau naikkan satu pujian persembahan bahwa setiap kita diberkati, setiap kita dilimpahi. Allah sanggup mencukupkan apa yang kita butuhkan. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini sama-sama yuk. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini. Setiap kita diberkati, setiap kita dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan yang boleh diberikan malam hari ini. Saat ini kita mau mendengarkan kata sambutan dari Ketua Dekenat Timur, yaitu Ibu Regina, dan setelah itu Ibu Regina juga akan memberikan beberapa pengumuman. Ya, saya persilakan kepada Bu Regina untuk kata sambutan dan beberapa buah pengumumannya. Silakan. Terima kasih Dewi. Shalom Romo Susilo, Bapak Ibu beserta saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Syukur kepada Tuhan bahwa malam hari ini
PD PKK Gabungan Sedekena Timur dapat terselenggara. Boleh beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita? Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Romo Susilo yang telah berkenan menyampaikan pewartaan pada malam hari ini. Kami percaya bahwa setiap pewartaan yang Romo sampaikan malam hari ini boleh memberkati setiap kami yang hadir di Zoom maupun di YouTube. Biar setiap iman kami dikuatkan, kami tidak takut lagi tapi semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Romo dan karya-karya pelayanan Romo menjadi berkat dimanapun Romo berada dan Romo melayani. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dede dan tim PDPKK Santo Antonius Bidara Cina yang telah mengkoordinir dan mempersiapkan acara PD Gabungan Dekena Timur pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati Ibu Dede beserta tim dalam karya pelayanannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada 10 PDPKK yang ada di Dekena Timur. Walaupun adanya 9 paroki, tapi kami ada 10 PD Romo karena ada PD Rawamangun Pagi dan PD Malam. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah berkenan hadir, baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube dalam acara PD PKK Online Gabungan Sedekena Timur pada malam hari ini. Kiranya Bapak dan Ibu semuanya merasakan berkat Tuhan malam hari ini, merasakan sukacita Tuhan malam hari ini. Saya boleh tahu siapa yang merasakan sukacita Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Ya, terima kasih, puji nama Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa kegiatan PD online di Dekena Timur ini terselenggara hampir setiap hari, dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Hari Seninnya off ya, tidak ada PD, tapi terselenggara setiap jam 7 malam, hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bersama-sama kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, silakan bergabung dengan PD PKK yang ada di Dekena Timur hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Kemudian juga berikut ini boleh ditampilkan untuk pengumumannya. Ya, dengan penuh sukacita PD PKK Santo Antonius Padua Bidara Cina akan mengadakan seminar Basic Christian Maturity, yaitu dasar kedewasaan Kristiani. Selama 8 minggu Bapak dan Ibu akan diberkati melalui pengajaran dan juga melalui pendampingan tim. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum daftar, silakan daftar malam hari ini atau besok masih ditunggu. Boleh menghubungi kontak yang ada tercantum di flyer tersebut. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, kita mau semakin diberkati Tuhan dalam pertumbuhan iman kita, silakan bergabung dalam seminar ini. Selanjutnya kami juga mengundang kehadiran Bapak dan Ibu dalam PDPKK online yang akan diselenggarakan oleh PDPKK Santo Bonaventura Pulau Mas pada hari Selasa jam 7 malam. Ya, dengan narasumber kita, pewarta kita Romo Eko Wahyu. Dengan tema toleransi menyempurnakan keberagaman. Ditunggu kehadiran Bapak Ibu melalui Zoom ataupun YouTube pada hari Selasa malam jam 7. Selanjutnya dengan tema yang sama, PDPKK Dekena Timur kembali mendapat kepercayaan dari BPK PKK KAJ untuk ambil bagian dalam bulan keluarga. Dengan tema yang sama pada hari Selasa, PDPKK Santa Ana dipercaya oleh BPK untuk menyelenggarakan PD online dengan tema bulan keluarga tersebut. Silakan bergabung Bapak dan Ibu pada hari Rabu sama jam 7 malam juga. Bapak Ibu, ini sebagian dari informasi PDPKK online yang diselenggarakan oleh Dekena Timur. Untuk hari-hari berikutnya, informasi PDPKK online akan di-share melalui medsos ataupun melalui rekan-rekan yang ada di dalam Zoom ini. Jadi nantikan terus, mari kita alami perjumpaan dengan Tuhan melalui PDPKK online. Dan akan hadir kembali PDPKK online Gabungan Sedekena Timur pada tanggal 9 Januari untuk perayaan Natal dan Tahun Baru bersama. Jangan lewatkan Bapak Ibu ya, mari bergabung kembali bersama kami. Terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya, terima kasih Gina buat pengumuman dan kata sambutannya. Happy birthday,
Happy birthday. Happy birthday to you. Kita nyanyikan happy birthday buat yang ulang tahun yuk, sama-sama yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun dan selamat hari ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Clement, Ibu Gunartoyo Cahyani, Ibu Frida, Ibu Angel, juga Ibu Dede. Tuhan Yesus memberkati. Tadi semua sudah didoakan oleh Romo ya. Selamat ulang tahun. Diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat yang ulang tahun. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau berpisah satu sama lain sebentar lagi. Mari kita mau tutup dengan doa. Saya mohon kesediaan Romo Susilo, nanti mohon berkat untuk kita semua ya Romo ya. Ya, mari kita mau arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sungguh hadir untuk setiap kami malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada tadi ketika kami menyembah Engkau. Dan terima kasih juga kami boleh dikuatkan lewat pewartaan firman yang sudah disampaikan oleh anakmu Romo Susilo. Kami diingatkan untuk kami tidak lagi takut, tidak lagi cemas. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan Romo kami. Engkau memberikan Romo Susilo selalu kesehatan. Engkau menjauhkan Romo Susilo dari segala mara bahaya, juga sakit penyakit, virus-virus yang membahayakan. Dan Engkau juga memberkati karya dan pelayanannya Tuhan. Dan biarlah dimanapun Romo Susilo berada terus dan terus dia boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga mau berpisah satu sama lain. Mungkin setelah ini kami ada yang mau beristirahat tidur, atau mau berkumpul kembali dengan keluarga. Apapun yang akan kami lakukan Tuhan, mari tetap terus berkati kami. Kami mau serahkan hidup kami dan hari-hari kami ke depan ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Dan saat ini kami mau satukan semua doa-doa kami dari awal sampai akhir ini dengan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mohon berkat dari Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, keluarga, istirahat kita malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu pujian penutup, kita mau terima sukacita surga yang menguatkan kita, dan sukacita ini boleh kita bagikan kepada